Halo, selamat malam sahabat Bingkai. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali pada edisi malam hari ini. Saksikan terus program Bingkai dan inilah Bingkai yang pertama untuk Anda. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar ritual saja. Mari kita lihat bagaimana suasana peringatan Maulid Nabi di SD Negeri Lembur Situ ini setiap memasuki bulan Rabiul Awal, dan berikut ini liputan selengkapnya. Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di dalamnya banyak sekali memuat nilai ketaatan seperti sikap syukur akan karunia umur yang dipertemukan kembali di bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada bulan mulia ini banyak sekali amalan baik yang dilakukan, seperti membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran, bersodakoh, mendengarkan mauidhah hasanah atau menuntut ilmu, mendengarkan kembali sejarah dan keteladanan Nabi, serta memperbanyak membaca sholawat seperti telah dimaklumi bersama bahwa hal tersebut sangat dianjurkan oleh agama. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal menjadi tanggal bersejarah bagi seluruh umat Islam di dunia. Karena saat itu Nabi Muhammad SAW terlahir ke muka bumi ini sebagai Nabi akhir zaman. Tak hanya masyarakat dewasa, peserta didik pun menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi ini hampir di setiap sekolah. Seperti halnya yang dilaksanakan oleh SD Negeri Lembur Situ Kecamatan Cianjur ini. Mereka merayakannya dengan penuh khidmat hingga menampilkan grup qasidah sebagai simbol kegembiraan dengan hadirnya Nabi akhir zaman ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lapangan dengan kerja keras panitia beserta orang tua siswa di sini, walaupun sangat sederhana, tapi mungkin kedepannya kami akan lebih dari ini. Yang diharapkan adalah penanaman sikap kepada anak-anakku sekalian, khususnya warga SD Lembur Situ yang masih perlu bimbingan dan perhatian yang terutama dalam segi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun ke depannya mungkin kami akan mendatangkan yang lebih kondang lagi, mudah-mudahan. Tentunya harus ada dukungan dari ketua komite, kemudian para orang tua siswa beserta di sini DKM Baitur Rahman yang di lingkungan SD Lembur Situ ini. Dukungannya sangat besar sekali terhadap kami. Mudah-mudahan tahun depan lebih bagus lagi, lebih ya anak-anaknya tampil lebih maksimal lagi. Dan hari ini baru mungkin pertama kali anak-anak masih malu-malu, masih ragu-ragu. Mungkin tahun depan guru-guru ini akan lebih kerja keras lagi untuk melatih mereka. Sahabat Bingkai, dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita karena memiliki makna tersendiri bagi umat Islam. Selain sosok Nabi yang memang memiliki pribadi baik, Nabi Muhammad kemudian ditunjuk menjadi penyampai informasi kebenaran atau risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan agama yang dibawanya, yakni Islam. Kami kesepuh di yang Makhlid Baitur Rahman, mudah-mudahan ia sekolah nomor 1 di ayat kemajuan seterusnya, mudah-mudahan sing dipasang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada waktu ini ya, pokoknya yang namanya SD Lembur Situ dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW dipartisipasi oleh Ibu Kepala Sekolah yang baru ya,
untuk yang dulu-dulu juga alhamdulillah pokoknya yang namanya SD Lembur Situ berkembang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan adanya Ibu Kepala sekarang ini mudah-mudahan akan mencapai lagi nanti ke tingkat yang lebih besar lagi atau peningkatan mutu khususnya bagi siswa-siswi SD Lembur Situ ini yang tadinya asalnya terbelakang sekarang alhamdulillah pesat sekali gitu ya. Alhamdulillah pada waktu ini atau sebelum juga dalam Lembur Situ ya tidak ada masalah dengan orang tua, bahkan orang tua juga memberikan motivasi yang baik kepada lingkungan khususnya, apalagi di tengah-tengah ini ya yang namanya Lembur Situ biasanya kan di tengah-tengah jalan, tapi kan sekarang di lingkungan masyarakat alhamdulillah motivasi kepada masyarakat lebih baik. Sebagian besar muslim di dunia termasuk di Indonesia lalu menjadikan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sebagai hari yang sangat istimewa dengan alasan karena Nabi Muhammad merupakan sang revolusioner dan petunjuk ajaran kebenaran melalui agama yang disampaikannya. Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga atau akrab dikenal dengan nama ARWT dibentuk sebagai fasilitator penyelenggara negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dan berikut ini oleh-oleh dari pelantikan DPC ARWT Kabupaten Cianjur. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan penyelenggaraan negara adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut telah dibuat berbagai instrumen, yang salah satunya adalah otonomi daerah. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut menjadi harapan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai pelindung organisasi dengan anggota terbanyak di Kabupaten Cianjur bernama ARWT pada pelantikan pengurus DPC ARWT Indonesia Kabupaten Cianjur yang turut dihadiri para pemangku kepentingan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan penerapan otonomi daerah perlu dukungan berupa perilaku penyelenggaranya yang bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk di dalamnya dari Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga Indonesia Kabupaten Cianjur. Melalui kepengurusan DPC ARWT periode 2014-2019, para pengurus Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga Indonesia Kabupaten Cianjur harus mampu mempertahankan serta mengembangkan nilai-nilai luhur yang menjadi filosofis organisasi dan nilai-nilai moral yang baik, serta dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dengan semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah demi tercapainya tujuan organisasi, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sambutan bahwasanya kepengurusan DPC ARWT periode 2014-2019 ini terjadi perampingan. Perampingan ini diarahkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Karena walaupun bagaimana ARWT sebagai organisasi kemasyarakatan yang notabene ingin membantu atau mendukung setiap program pemerintah Kabupaten Cianjur, karena walaupun RT dan RW bukan merupakan bagian dari pemerintah desa ataupun kelurahan, tapi ternyata pada kenyataannya RT dan RW itu menjalankan atau membantu tugas dan fungsi pemerintah desa maupun kelurahan. Sehingga alangkah indahnya atau alangkah baiknya manakala
setiap komponen yang ada di masyarakat ini, salah satunya RT dan RW ini punya kapasitas yang bisa dibanggakan untuk mendukung tugas dan fungsinya di masyarakat. Sementara itu, usai pelantikan, banyak pihak yang memuji keberhasilan program DPC ARWT Kabupaten Cianjur, karena DPC ARWT Kabupaten Cianjur yang mendapat dukungan penuh dari kepala daerahnya. Jadi harapan kita ke depan bahwa RWT itu menjadi yang tadinya potensi menjadi aktual, menjadi kekuatan yang aktual untuk pembangunan di Indonesia ini. Ini yang saya lihat bahwa pemerintah Cianjur ini mungkin ya yang paling mendukung kabupaten ini. Terbukti dari berbagai program ARWT yang terrealisasi berkat dukungan bupati, bantuan yang 10 juta. Jadi agak jarang. Dan dulu agak apa ya, katakan ada ribuh kepala daerah menentukan kebijakan memberikan bantuan kepada ketua RT yang nilainya sebanyak itu, misalnya banyak. Sudah saya sampaikan selaku pengurus DPD, DPP kepada pengurus RWT, tapi kadang-kala mentoknya di kepala daerah. Nah di Cianjur ini langsung diterima dan direspon secara positif. Itu yang membuat kami selaku pengurus RWT pusat menjadi bangga. ARWT ini kan sudah satu periode, jadi alhamdulillah hasilnya sangat baik sekali, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Nah ini untuk ke depan, barangkali ini perlu lebih ditingkatkan, karena masyarakat ini kan dinamis, pengurusnya pun harus lebih dinamis. Semakin banyak aspirasi, semakin harus kreatif ya pengurusnya. Makanya insya Allah ada di kepengurusan sekarang itu barangkali ada nanti inovasi-inovasi baru yang bisa nanti diimplementasikan untuk kegiatan ARWT ke depan. Kalau evaluasinya gimana? Evaluasinya sangat bagus sekali, sangat baik sekali, sehingga banyak sekarang itu RT-RT yang membangun dengan modal yang kecil tapi hasilnya besar. Selamat bekerja kepada para pengurus DPC ARWT Kabupaten Cianjur yang baru dilantik. Semoga senantiasa dapat menjalankan amanah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Sahabat Bingkai, Anda pasti sudah biasa mendengarkan ceramah. Tapi lain dengan gaya dan cara berceramah salah satu dai asal Cianjur ini. Kalau sudah urusan berdakwah, dai ini selalu minta disediakan media papan tulis kepada panitia penyelenggara. Untuk apa ya? Berikut ini liputannya hanya untuk Anda. Sahabat Bingkai, kita sudah maklum adanya jika memperingati hari besar Islam atau upacara keagamaan lainnya, para hadirin mendapatkan materi siraman rohani dari sang penceramah atau dai. Banyak cara dan gaya serta metode yang dipakai oleh para dai tersebut saat menyampaikan tausiahnya di hadapan umat. Ya, salah satunya adalah Kiai Haji Komarudin ini, dai asal Cianjur yang dikenal nyentrik dan unik dalam penyampaian dakwahnya, yaitu dengan menggunakan fasilitas menggambar. Sehingga mau tidak mau, panitia pun harus menyediakan papan tulis beserta alat tulisnya. Lihat saja bagaimana teknik menggambar yang dipraktekkan di hadapan hadirin, yang selalu membuat kagum bahkan membuat tersenyum mustamiin. Bukan Tuhan saya, marilah sembah, mari kita bersama sholat berjamaah.
Ya, ternyata metode yang dipakai dai yang satu ini merupakan bagian dari sebuah retorika dakwah, yakni seni bicara mempengaruhi orang lain melalui pesan gambar. Retorika dakwah merupakan cabang dari ilmu komunikasi yang membahas bagaimana menyampaikan pesan kepada orang lain melalui seni bicara agar pesan kita dapat diterima dan dapat menggugah. Kan fungsi alat peraga itu yang pertama menghilangkan verbalisme. Jadi jangan sampai tahu nama tapi tidak tahu bentuk. Salah satu contoh, kalau dalam menyampaikan tata cara sholat saja, kalau hanya ucapan, itu hanya bayangan si anak mendengar. Bagaimana caranya sujud? Oh, anggota sujud ada 7, tapi bagaimana caranya? Dijelaskan, tapi tidak terlihat. Tapi kalau dengan gambar akan terlihat, oh ini anggota sujud, nomor 1 ini, kedua 1 ini. Insya Allah sampai akan sholat pun terbayang. Itu salah satu hikmatnya. Jadi hilang verbalisme yang tadinya abstrak menjadi konkret. Itu salah satunya. Di samping tata cara berdakwah itu harus menguasai retorika dakwah. Sebab dakwah itu bukan hanya ucapan. Yang paling berat adalah dakwah bilhal dan bilmal, gitu. Karena syariat Islam itu bukan hanya retorika, tetapi yang sangat perlu adalah realita, gitu. Salah satunya dalam penyampaian keterangan pun secara realita dulu, gitu. Insya Allah itu akan mendorong untuk dapat mengamalkannya, gitu. Nah, siapapun yang melaksanakan tugas dakwah, ingat ya, topik harus ditunjang dengan bahan yang lain agar tausiahnya tambah menarik dan kena sasaran. Ya sahabat bingkai, tiba saatnya memasuki bulan Rabiul Awal tahun 1436 Hijriah. Banyak cara dilakukan oleh umat Islam untuk menghormati hari kelahiran panutan alam Nabi Muhammad SAW. Bagaimana suasana umat Islam di Yayasan Pendidikan Islam Cokro Aminoto Cianjur yang tengah memperingati Maulid Nabi Muhammad? Berikut liputannya. Hampir mayoritas umat Islam dunia memperingati bahkan merayakan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya dengan cara dan bentuk yang beragam, dari yang biasa sampai yang luar biasa, dari yang kecil-kecilan sampai yang besar-besaran, dari yang di rumah sampai yang di lapangan, bahkan dari yang sekedar bersolawat dan berceramah sampai melakukan pawai dan arak-arakan. Di tengah hingar-bingar yang ada, pernahkah kita bertanya dan menemukan jawaban tentang apa sesungguhnya misi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku umatnya? Lalu, apa yang harus kita contoh dari kehidupannya yang mulia? Sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam firman-Nya melalui lisan yang mulia Rasulullah SAW, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ya Allah, mulia ya Allah, dia mah udah ini kawin tersekolah. Dia 20 menit. Jadi ya, kenapa masalah yang mulut hebat Nabi itu bukan sirawi saja. Kurang deh semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Perusahaan sejarahnya dan rekan-rekan OSIS yang telah membantu pelaksanaan dari kemarin sampai sekarang. Kalimah uswatun hasanah atau contoh yang baik pada diri Rasulullah sering direfleksikan sebagai sunnah dalam kehidupan kita umat Islam. Dalam hal ini, semua ulama sepakat bahwa mengikuti sunnah itu adalah hal yang sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib.
Jika hal itu berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Rasul dalam berbagai hal sisi kehidupan bukanlah sesuatu yang tak berdasar dan tak berbalas di sisi Allah. Pertama, untuk meningkatkan tali silaturahim. Kedua, meningkatkan anak yang cerdas dan berprestasi. Ketiga, mempunyai anak yang berakhlak karimah untuk memajukan agama bangsa dan negara. Tentang sunnah, apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk diteladani dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kemuliaan akhlak. Hal tersebut sejalan dan senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sahabat Bingkai, dunia jurnalistik tidak dibatasi oleh profesi atau pangkat dan status apapun. Artinya, siapapun yang berminat belajar dunia jurnalistik itu sah-sah saja. Berikut ini liputan pelatihan dasar jurnalistik untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Setiap calon wartawan wajib memahami dan menguasai dasar-dasar jurnalistik agar menjalankan aktivitas jurnalistik dengan baik dan benar. Wartawan profesional tidak sekadar bisa nulis berita, tapi juga memahami dan menaati aturan yang berlaku di dunia jurnalistik, terutama kode etik jurnalistik. Jika ada keluhan tentang kinerja wartawan, misalnya tulisannya asal atau beritanya ngawur, dari segi penulisan ataupun dari segi substansi, kemungkinan besar sang wartawan belum atau tidak memahami dan menguasai dasar-dasar jurnalistik. Bisa jadi ia menjadi wartawan hanya karena bermodal bisa nulis, tidak punya bekal dasar-dasar jurnalistik. Sebagaimana peserta pelatihan atau mahasiswa yang mengikuti pelatihan dasar jurnalistik ini. Dasar-dasar jurnalistik adalah hal-hal mendasar tentang dunia jurnalistik yang meliputi dua hal, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dasar-dasar jurnalistik dalam hal pengetahuan yang terpenting adalah pengetahuan tentang istilah-istilah kunci atau kata kunci, seperti sejarah dan asal-usul kata jurnalistik itu sendiri, pengertian jurnalistik, produk jurnalistik, berita, reportase, kode etik jurnalistik, bahasa jurnalistik, wartawan, reporter, redaksi, editor, dan sebagainya. Dasar-dasar jurnalistik dalam hal keterampilan yang terpenting adalah teknik reportase, termasuk wawancara dan penulisan berita. Karena berita merupakan produk utama jurnalistik sekaligus karya utama wartawan. Ya, materi itulah yang diperoleh peserta pelatihan dasar jurnalistik yang diikuti mahasiswa dan masyarakat umum ini. Alhamdulillah dengan diadakannya BINTEK atau pelatihan jurnalistik, otomatis saya selaku kepala desa mendapatkan ilmu tentang jurnalistik yang tadi tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Saya akan mengembangkan ilmu yang sudah didapat dari pelaksanaan BINTEK ini, utamanya di masyarakat kami. Mudah-mudahan kedepannya PJI bisa melaksanakan BINTEK selanjutnya untuk menambah ilmu BINTEK yang pertama ini. Dengan adanya pelatihan ini saya merasa bahagia sekali karena banyak ilmu yang saya dapat di pelatihan ini. Dan insya Allah untuk kedepannya segala apa ilmu yang dapat dari sini, kami berharap untuk
kedepannya kami bisa mencetak jurnalis warga, khususnya segala program yang ada di desa kami khususnya bisa berlanjut. Dan kami berharap kepada panitia di sini yang menyelenggarakan untuk kedepannya mohon untuk dikonfirmasi lagi. Sahabat Bingkai, jurnalistik termasuk ilmu terapan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai ilmu, jurnalistik termasuk dalam bidang kajian ilmu komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji proses penyampaian pesan, gagasan, pemikiran atau informasi kepada orang lain dengan maksud memberitahu, mempengaruhi atau memberikan kejelasan. Kegiatan ini adalah kegiatan perdana kita pelatihan jurnalistik untuk tingkat dasar Kabupaten Cianjur dengan menghadirkan beberapa pemateri yang dikategorikan adalah satu senior dan kualitasnya yang lebih diutamakan baik dalam penulisan maupun dalam pemaparan materi. Mungkin mudah-mudahan para peserta nanti yang sudah mengikuti pelatihan dari pertama sampai akhir dia dapat mengaplikasikan ilmunya terhadap masyarakat banyak, terutama mereka juga mampu untuk menulis dan memaparkan semua kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan kedepannya pula bisa berjenjang dan akan kami agendakan pelatihan jurnalistik ini adakan setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memberikan ilmu terhadap masyarakat maupun mahasiswa ataupun para pengurus sendiri untuk lebih paham gimana cara penulisan yang baik dan benar. Nah sahabat Bingkai, usai mengikuti pelatihan ini, kami mengucapkan selamat ya menjadi jurnalis profesional. Ya sahabat Bingkai, usai sudah 30 menit saya menemani Anda dalam program Bingkai khusus malam hari ini. Saksikan terus program Bingkai setiap hari hanya di TV Cianjur pukul 20.00 dan Anda juga dapat menyaksikannya di www.kabarcianjur.com. Sampai jumpa.